Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yunita, NIM 19043020. Baiklah, saya akan membacakan hasil review artikel yang ke-9 tentang Introduction of Accounting Practice in Small Family Business, atau artinya pengenalan praktik akuntansi di bisnis di keluarga kecil. Fenomena atau konteks dalam penelitian ini menyelidiki pengenalan praktik akuntansi ke dalam bisnis keluarga kecil. Studi eksplorasi ini mencakup 5 studi kasus bisnis di Meksiko dan lainnya 1 di Amerika Serikat, dan berbagai industri manufaktur dan jasa. Untuk setiap kasus, peneliti melakukan wawancara dengan karyawan keluarga dan non-keluarga. Selain pertemuan informasi pribadi dan publik untuk memahami bagaimana pemilik membuat keputusan tentang akuntansi praktik yang mungkin diterapkan dalam bisnis mereka. Bisnis keluarga melibatkan orang-orang yang dihubungkan oleh ikatan keluarga dalam berbagai aspek bisnis sebagai karyawan, pemegang saham, dan penasehat. Bisnis keluarga kecil ada di persimpangan bisnis kecil dan bisnis keluarga. Karena ini, pemilik bisnis keluarga kecil menghadapi tantangan umum untuk semua usaha bisnis, ditambah yang unik untuk perusahaan keluarga, dan itu yang berbeda dengan usaha kecil. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh studi eksplorasi ini yaitu bagaimana praktik akuntansi diperkenalkan dalam bisnis keluarga kecil. Kelebihan riset saat ini. Studi ini memperluas penelitian sebelumnya tentang praktik akuntansi di bisnis kecil dengan menambahkan kompleksitas keterlibatan bisnis keluarga dalam bisnis. Salah satu cara di mana perusahaan keluarga berbeda dari perusahaan lain adalah sejauh mana faktor non-ekonomi mempengaruhi keputusan dasar dan pemilik perusahaan. Studi ini berkontribusi dalam 4 cara, yaitu yang pertama, studi ini memperluas teori kekayaan sosial emosional untuk memasukkan kompetensi yang dirasakan oleh karyawan keluarga sebagai moderator potensial dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mengkategorikan aktor yang dapat memperkenalkan akuntansi praktik dalam bisnis keluarga kecil. Yang ketiga, lebih menyempurnakan peran aktor-aktor ini berdasarkan tingkat pengaruh mereka. Yang keempat, mengusulkan model yang menggambarkan pengenalan praktik akuntansi dalam bisnis keluarga kecil. Terlepas dari keterbatasan, penelitian ini berkontribusi pada teori dan praktik yang membuka area untuk penemuan di masa depan. Tujuan riset ini dilakukan adalah untuk mengeksplorasi bagaimana praktik akuntansi diperkenalkan di perusahaan bisnis keluarga kecil dengan mengumpulkan datanya melalui wawancara dan dokumen atau milik pribadi dan publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu perusahaan kecil dengan memperkenalkan praktik akuntansi yang sehat kepada mereka. Teori yang digunakan yaitu teori kekayaan sosio-emosional. Teori kekayaan sosio-emosional ini menunjukkan bahwa anggota keluarga dapat mempengaruhi pengenalan praktik akuntansi. Pemilik percaya bahwa karyawan keluarga didorong untuk melestarikan kekayaan sosio-emosional perusahaan mereka, dan dengan demikian mengusulkan praktik akuntansi yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan perusahaan. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama yaitu jenis riset. Jenis riset pada artikel ini ialah studi eksplorasi yang menyelidiki pengenalan praktik akuntansi ke dalam bisnis keluarga kecil. Studi eksplorasi ini mencakup 5 studi kasus bisnis di Meksiko dan lainnya 1 di Amerika Serikat, dan berbagai industri manufaktur dan jasa. Peneliti melakukan studi ganda untuk memahami bagaimana praktik akuntansi diperkenalkan menjadi bisnis keluarga kecil, dan secara khusus peneliti melabuhkan pertanyaan penelitian dalam konsep akuntansi biaya. Peneliti menggunakan sampling teoritis untuk memilih organisasi yang cocok untuk menyelidiki penerapan praktik akuntansi biaya dalam bisnis keluarga kecil yang merupakan unit analisis dalam penelitian ini. Sampel pada penelitian ini yaitu mencakup 6 bisnis, 5 Meksiko dan 1 Amerika, dan berbagai industri manufaktur dan jasa. Untuk setiap kasus, peneliti melakukan wawancara dengan karyawan keluarga dan non-keluarga, selain pertemuan informasi pribadi dan publik, untuk memahami bagaimana pemilik membuat keputusan tentang praktik akuntansi yang mungkin diterapkan dalam bisnis mereka. Peneliti melakukan analisis data dengan perangkat lunak
data kualitatif. Berikut prosedur standar untuk data kualitatif. Perangkat lunak tersebut mendukung penanganan data tidak terstruktur dengan menyediakan jejak audit atau alat manajemen untuk memastikan konsistensi pengkodean atau tag atau pengenalan dilampirkan ke segmen transkrip. 2. Peneliti melakukan analisis dalam bahasa wawancara yang dilakukan. Penelitian tim termasuk individu yang fasih berbahasa Spanyol dan Inggris. Kutipan dari wawancara yang dilakukan bahasa Spanyol disertakan di sini, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dicatat sebagai Spanyol. Baiklah, sekian hasil review artikel 9